Halo Sobat Sinefil, Assalamualaikum dan happy weekend ya buat kalian. Weekend menjelang Senin, karena pas record video ini lagi hari Minggu dan besok udah Senin ya guys. Ya tetap semangat karena besok harus masih kerja ya. Mungkin sebagian besar dari kita, gue juga harus masih kerja besok. Ketemu lagi sama gue Patriot Ulul di Park Movies. Kali ini gue mau review satu film yang ada di Netflix juga. Kayaknya kemarin juga gue baru ngabisin satu series berjudul Baby Reindeer ya. Mungkin kalian bisa tonton reviewnya juga. Dan film ini dibintangi oleh Jello yang masih menawan di usia medio 50-an ya. Apalagi kalau bukan film berjudul Atlas. Dan film ini disutradarai oleh Brad Peyton ya, dimana Brad Peyton ini ya mungkin kalau kita cek di portofolionya, dia itu beberapa kali jadi sutradara di film-film yang sci-fi juga, yang ramean juga. Contohnya adalah Rampage di tahun 2018, terus juga San Andreas tahun 2015, dan ada Journey to the Mysterious Island tahun 2012 ya. Kayaknya sering banget Brad Peyton ini kerja sama Dwayne Johnson sih. Dan selain Jello, di sini juga ada Shang-Chi atau Simu Liu yang akan jadi antagonis untuk karakter di film ini ya. Sebenarnya lebih ke AI sih. Di sini dia akan jadi seorang AI antagonis bernama Arlan. Dan mungkin kalian udah bisa nebak kalau genre untuk film ini, apalagi kalau bukan sci-fi action ya. Dan gua harus ngomong in brief dulu di awal kalau Brad Peyton ini tahu banget caranya gimana bersenang-senang di film-film sci-fi action sih. Oke, jadi film ini sebenarnya menceritakan tentang seorang analis AI yang diperankan oleh Jello bernama Atlas Shepard. Di sini Atlas Shepard memburu satu teroris AI yang diperankan oleh Simu Liu bernama Harlan, di mana teroris AI ini bisa dibilang punya pikiran yang sama kayak Vision, bukan kayak Thanos ya. Ini lebih ke kayak Vision, di mana dia selalu menganggap manusia sebagai ancaman, dan selama ada manusia nggak akan ada kedamaian. Kalau nggak salah itu ada quote-nya juga, as long as there is human, there is no peace. Dan film ini memang di set futuristic ya, maksudnya film yang di set di masa depan, di mana Alan ini ya seperti yang udah bilang teroris AI. Dia itu mungkin karakternya kayak satu robot yang ada di game Detroit Become Human ya. Gua agak lupa sih robot namanya siapa, kayaknya Black Robot gitulah. Dimana dia juga pada akhirnya merasa manusia itu ancaman, walaupun mungkin ya ini menurut gue lebih ke Skynet yang dijadikan fisik ya. Skynet yang berubah jadi fisik, dimana dia punya pikiran yang sama kayak Skynet, yaitu gimana caranya menghanguskan manusia di bumi ini. Dalam arti kalian bisa tonton aja sendirilah, aksi-aksinya seru-seru banget di film tersebut sih. Dan mungkin ini trivia aja, sebenarnya film-film yang punya genre AI melawan manusia atau AI yang punya pikiran buruk terhadap manusia itu gak mulai dari Terminator, bahkan jauh lebih lama daripada itu. Mungkin gue share aja di sini, mungkin ada yang pernah nonton satu series lama banget ini, judulnya Twilight Zone, tapi yang versinya Rose Sterling ya, yang mana ada satu episode berjudul Elegy, di mana sama juga di situ ada 3 astronot, terus mereka datang ke satu planet yang mana mereka dijam oleh satu android, yang akhirnya mereka dibunuh lah oleh android tersebut. Dan android itu punya pikiran AI yang sama kayak si Harlan di sini. Jadi sebenarnya genre antara AI melawan manusia mungkin gue bisa bilang sudah sedikit klise ya di sini. Udah banyak film-film yang mengangkat genre-genre seperti itu ya. Paling terkenal ya mungkin Terminator lah. Tapi karena memang sudah terlalu klise, sebenarnya genre seperti itu ya kita cuma bisa berharap apa yang ditawarkan dalam hal teknisnya ya, terutama di action-actionnya atau CGI-nya yang menurut gue masih bisa menghibur lah. Kalau karakter Harlan ini bisa dibilang punya trust issue kepada manusia, karakter Atlas juga punya trust issue terhadap AI ya, dimana dia di awal-awal bahkan gak mau menyambungkan ke robot tempur AI-nya yang bernama Smith ya, karena punya trust issue tersebut yang gue gak akan reveal di sini. Tapi trust issue itu jadi satu hal yang menurut gue cukup kuat untuk jadi driving story di film ini sih. Dan jujur sih chemistry ya antara si Atlas dan satu robot ya, atau satu robot AI, robot tempur AI lah yang bernama Smith ini, menurut gue mirip sama chemistry yang terbangun antara Will Smith dan Sony ya, atau Dale Spooner ya kalau nggak salah waktu itu karakternya namanya, ya, dengan Sony, yaitu robot di film iRobot. Mirip-mirip kayak gitulah, cuma di sini lebih ke dia chemistry-nya ke pakaian tempur lah bisa dibilang. Sementara Sony kan robot
sendiri. Dan gue suka sama chemistry dari dua entitas yang berbeda ini ya, yaitu AI dan manusia ini. Gimana caranya si Atlas ini itu dia itu kembali lagi percaya pada AI walaupun dia punya driving story yang sebenarnya ngedrive seluruh plot yang ada di storyline film ini. Dan ini adalah salah satu hal yang menarik karena menurut gue film ini nggak one sided ya. One sided dalam arti kita nggak film ini nggak ngeframe kita atau penonton atau audience itu untuk AI itu jahat gitu loh, untuk punya pikiran kalau AI itu jahat, AI itu memang harus dimusnahkan, AI itu ancaman buat manusia. Tapi di sini chemistry yang berkembang ya antara si Smith dan si Atlas ini menurut gue itu menunjukkan kalau AI pun masih bisa berguna bagi manusia. AI is not entirely a threat to human. Dan di sini gue suka gimana nge-build hal tersebut tanpa sebenarnya itu dipaksakan sih menurut gue. Dan dari awal yang udah gue bilang juga kalau Brad Pitt itu tahu caranya bersenang-senang, di sini juga dia juga menurut gue bersenang-senang banget ya sama film ini, dimana si Brad Pitt ini nggak pelit ledakan, nggak pelit scene-scene yang intens, nggak pelit hal-hal yang adrenalin, memicu adrenalin, dan itu kelihatan banget. Bahkan ada beberapa fight yang menurut gue itu lumayan intens, dimana kalau final fightnya gue reveal aja dikit, itu kayak lu ngelihat pertempuran di Mortal Kombat game ya, itu scene-nya setnya ada di kayak neraka gitulah. Cuma mungkin ini kayak seperti minus poinnya aja sih dari pertempuran yang gue bilang itu bersenang-senang, mungkin lebih ke teknis aja ya. Gue ngerasa di sini environment untuk tempuran yang epic itu sebenarnya udah terbangun semua, dari ada tempat yang bersalju, terus ada gurun, ada twister atau tornado yang ada badai petirnya juga. Menurut gue kalau itu dibikin sedikit slow motion atau ada adegan-adegan yang ada slow motionnya lah bisa dibilang, itu akan lebih baik aja sih buat nge-build film ini jadi lebih epic aja lah. Di sini buku nggak bilang nggak ada adegan slow-mo-nya, ada, cuma menurut gue masih terlalu sedikit sih untuk film yang se-epic ini. Dan kedua mungkin ini debatable aja sih menurut gue, walaupun ya ini memang film antara AI dan AI melawan manusia, dan sebenarnya mungkin kalau ada warga lokal atau bisa dibilang monster-monster asli lah yang ada di film tuh, ada sebagian mungkin yang lu pikir kayaknya itu akan distraksi, tapi kalau opini gue itu malah bikin film ini bisa jadi lebih ramai aja. Ya mungkin gue nggak tahu ya budget CGI-nya mungkin udah habis atau gimana, tapi menurut gue kayaknya nggak apa-apa deh kalau ada satu atau dua monster yang menghadang di sepanjang perjalanannya si Atlas ini ke markasnya si Harlan, yang mana menurut gue itu kayak mini boss lah. Di sini menurut gue dihadang kroco-kroconya itu juga kurang signifikan sih, kurang rame aja lah menurut gue. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 7,5/10 karena film ini nggak pelit ledakan, itu paling utama. Terus kedua, punya driving story yang kuat baik antara Atlas dan juga Harlan di sini. Terus yang ketiga adalah chemistry antara Smith dan Atlas ini terbangun dengan baik lah, kayak Dale Spooner dan Sony di film iRobot. Mungkin kurang monster aja sih di film ini. Dan kalau mungkin lo punya beda pendapat, silahkan share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lo suka channel atau video ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye sobat Cinefil.